Geger, Gus Lirboyo bocorkan ada upaya masif untuk menggagalkan musyawarah kubro yang diinisiasi para kiai sepuh Mustasyar Nahdlatul Ulama yang mengundang pimpinan cabang dan wilayah seluruh Indonesia. Bermula dari status WhatsApp Gus Atoilah, putra dari Mbah Yai Anwar Mansur Lirboyo, ada info A1 yang mengabarkan bahwa telah terjadi upaya masif untuk menggagalkan musyawarah kubro, sebuah forum yang tujuannya ikhlas dan mulia, diinisiasi oleh para kiai sepuh untuk menyelamatkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama agar NU tidak terus terjebak dalam pusaran konflik yang tidak ada ujungnya. Musyawarah kubro di Ponpes Lirboyo Minggu 20 Desember 2025 yang dirancang untuk mengundang seluruh pimpinan cabang dan pimpinan wilayah sejatinya adalah ruang bermartabat untuk membahas solusi atas polemik di tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ia bukan agenda politik, bukan panggung perebutan kekuasaan, melainkan upaya tabayun dan islah yang lahir dari tradisi luhur Nahdlatul Ulama, yakni dengan jalan musyawarah. Namun ironinya, muncul pihak-pihak yang diduga berupaya menggagalkan forum tersebut. Upaya penghadangan ini memunculkan kecurigaan publik, siapa yang merasa terancam oleh forum musyawarah, siapa yang takut jika seluruh pimpinan cabang dan wilayah duduk bersama, berbicara jujur dan mengambil keputusan mufakat untuk menyelesaikan konflik di tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Sebelumnya, forum musyawarah kubro telah mengundang dua kubu yang sedang berkonflik. Harapannya jelas, menghadirkan ruang musyawarah sebagai jalan keluar bermartabat dari polemik yang kian melebar. PBNU Kubu Keramat telah merespon dengan sikap tegas dan terbuka. Gus Yahya menyatakan kesediaan untuk hadir serta menginstruksikan seluruh pimpinan cabang dan wilayah untuk datang semuanya. Sedangkan PBNU Kubu Sultan hanya memilih bungkam, tidak ada penolakan resmi dan tidak pula konfirmasi kehadiran. Sebuah sikap yang bisa dibaca oleh publik bukan sebagai netralitas, melainkan penghindaran. Di titik inilah, kecurigaan publik mulai menemukan pijakannya tentang pihak mana yang paling berkepentingan untuk menggagalkan musyawarah yang telah diagendakan. Kehadiran seluruh pimpinan cabang dan wilayah dalam forum musyawarah tentu saja menjadi momok tersendiri bagi kubu kelompok sultan yang memakzulkan ketua umum bukan melalui forum muktamar, menabrak anggaran dasar dan rumah tangga dalam organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kepengurusan PBNU baik Rais Am maupun ketua umum adalah bersifat mandataris. Mandat tersebut bukan turun dari langit, bukan pula berasal dari orang yang merasa paling memiliki NU, melainkan diberikan langsung oleh pimpinan cabang dan pimpinan wilayah sebagai pemilik kedaulatan Jam'iyah. Karena itulah, musyawarah kubro yang akan diadakan akan menjadi momok tersendiri bagi kubu sultan jika benar-benar dihadiri seluruh pimpinan cabang dan wilayah. Sebab di forum itulah pemilik kedaulatan NU akan diskusi secara terbuka tentang langkah apa yang akan diambil untuk menyelesaikan konflik yang ada di tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang besar kemungkinan juga para pengurus cabang dan wilayah akan mufakat untuk mengadakan muktamar luar biasa. Selama ini, penolakan beberapa elit PBNU terhadap muktamar luar biasa atau MLB selalu dibungkus dengan dalih stabilitas organisasi, ketaatan aturan, dan kekhawatiran perpecahan. Bahkan Miftahul Ahya sendiri sebagai Rais Am dalam pidatonya, ia pernah berniat untuk menghilangkan pasal muktamar luar biasa karena MLB dianggapnya adalah jalan kudeta untuk menyingkirkan pimpinan tertinggi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Namun warga Nahdiyin bukanlah warga yang bodoh. Orang-orang Nahdiyin membaca itu semua hanyalah bentuk ketakutan Miftahul Akhyar hilang kuasa, takut tidak lagi memegang jabatan tertinggi dalam organisasi Islam terbesar di dunia. Ketakutan PBNU Kubu Sultan jika musyawarah kubro benar-benar terlaksana dan jika mayoritas pimpinan cabang dan wilayah sebagai pemberi mandat secara kolektif menyatakan sepakat untuk menggelar muktamar luar biasa, maka tamatlah kubu Miftahul Akhyar karena usaha mereka menyingkirkan Gus Yahya dan membentuk kepengurusan baru akan menjadi sia-sia belaka. Kubu Keramat
tidak akan mempunyai beban untuk hadir di forum musyawarah kubro yang diinisiasi oleh para kiai sepuh Mustasyar Nahdlatul Ulama, sebab tuduhan terhadap Gus Yahya melanggar aturan organisasi sehingga ia dimakzulkan oleh PBNU Kubu Sultan hanyalah bersifat tuduhan yang tidak pernah dibuktikan sebelum dia dimakzulkan. Sementara PBNU Kubu Sultan jelas telah melanggar aturan dengan cukup menggelar rapat harian ketika memakzulkan ketua umum yang sah, padahal jabatan ketua umum PBNU adalah mandat dari pimpinan cabang dan pimpinan wilayah yang hanya bisa dicabut mandatnya melalui muktamar luar biasa jika ia bersalah atau melalui muktamar biasa jika telah selesai masa jabatannya.